Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi di siang hari ini pelajaran terkait dengan pembahasan yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd terkait dengan akhta al-azwaj wal zaujat, kesalahan-kesalahan dari suami dan istri. Di pertemuan ini kita masih melanjutkan kesalahan suami. Insya Allah kita masuk di kesalahan yang ke-14 dari kesalahan seorang suami terhadap keluarganya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Ar-Rabi Asyar, yang ke-14. Min akhta'il azwaj, termasuk kesalahan suami, sebagian suami, tulul muqata'ah wal hujran lizaujati bila da'in, terlalu lama memboikot, meninggalkan istri tanpa sebab yang jelas. Ini termasuk kesalahan ketika seorang meninggalkan istrinya, memboikot istrinya tanpa alasan, tanpa sebab. Kalau ada sikap seperti ini dari sikap suami, maka itu termasuk kesalahan. Beliau berkata, faqad marra bina, telah berlalu bersama kita, fil faqratil madiyah, pada paragraf sebelumnya, maksudnya pembahasan poin sebelumnya, anna minal azwaj man yukhasim zaujatahu inda kulli saghira wa kabira. Telah lewat ini bahwasanya di antara suami ada yang berdebat dengan istrinya di setiap kesalahan, besar atau kecil. Wa anna hadza la yahsunu bizawjil aqil haris ala sa'adati usratih. Dan sudah kita sebutkan, kata beliau, ini tidak bagus terhadap seorang suami yang berakal, semangat untuk mendapatkan kebahagiaan. Tidak bagus seorang suami ingin bahagia tapi selalu ribut dengan istrinya. Ini tidak bagus. Ini sudah lewat. Wa hunaka man minal azwaji man qad yatakhasam ma'a zaujatihi. Di sana, kata beliau, ada suami memang suka bertengkar, suka berdebat dengan istrinya. Walakinnahu la yashtad fil khusumah. Akan tetapi tidak sampai tingkat yang parah. Kalau tadi kan sukanya ribut gitu. Masalah kecil ributnya besar. Ada tipe suami seperti itu kesalahan. Tapi ada juga suami berdebat dengan istrinya, tapi tidak sampai parah. Fayabqa ala hibalil mawaddah. Kalau yang seperti ini, dia akan tetap di dalam ikatan cinta, kasih sayang. Kan rumah sudah kita sebutkan berkali-kali, rumah tangga yang bahagia itu bukan berarti tidak pernah berselisih. Cuman ini yang salah adalah masalah kecil berselisihnya besar. Ini masalah. Sebagian orang hanya berselisih kecil. Saya talak kamu itu, keluar kamu dari rumah saya. Ini salah. Iya. Di sana ada tipe suami berdebat dengan istrinya tapi tidak sampai parah. Tetap mereka saling menyayangi, saling mencintai.
Habis ribut sedikit, bertambah sayangnya, bertambah cintanya. Berdamai tadinya tidak pernah dia ucapkan sesuatu, akhirnya dia ucapkan sesuatu. Iya, ini ada seperti itu, ini Masya Allah. Ada yang tetap di atas cinta, wala yasrumu hadal battah. Dan tidak memutusnya sama sekali. Walakin huna, belum katakan, akan tetapi di sana. Man idza khasama zaujatahu fajar fil khusumah. Tapi di sana ada tipe suami. Kalau dia sudah berselisih dengan istrinya, fajar fil khusumah. Dia membuat tipu daya dalam khusumah, dalam perdebatan berselisihan. Fadzolam, sehingga dia zalimi istrinya. Dia nampakkan kalau dirinya yang benar, istrinya yang salah. Zalim, padahal dia yang salah. Dia zalim terhadap dirinya, zalim terhadap istrinya. Wa ta'adda turuhu bimujarradi adna khata' au khilaf ma'a zaujatihi tajidu yahjuruha, na'udzubillah. Dia melampaui batas kepada istrinya jika terjadi pertengkaran. Sedikit saja masalah, cerai, ancam istrinya. Mudah baginya untuk bilang cerai. Iya, ada yang seperti itu. Bimujarradi adna khata'. Hanya sekedar pertengkaran kecil, kesalahan kecil. Tajiduhu yahjuruha. Kamu mendapati dia menghajar istrinya, maksudnya meninggalkan istrinya. Ini kesalahan, ini yang disebutkan tadi. Dia meninggalkan istrinya. Wa yaqta'u syawajiril mahabbah war rahmah. Dia mengabaikan rasa cinta dan kasih sayangnya. Pokoknya seakan-akan itu bukan istrinya. Padahal orang yang ditalak saja selama masih talak 1, talak 2, tidak boleh keluar dari, tidak boleh diusir dari rumah. Dia baru bertengkar kecil, dia usir istrinya, boikot istrinya. Ada yang seperti itu. Padahal ini orang sudah talak 1 saja, istrinya masih tetap di rumah. Talak 2, istrinya masih tetap di rumah. Nanti talak 3 baru keluar. Baru keluar. Istri itu kalau ditalak, talak 1 masih dinafkahi. Talak 2 masih dinafkahi. Talak 3 baru putus. Tapi ada orang berselisih sedikit, boikot. Tidak ada uang dikasih, tidak ada makanan, harus keluar rumah. Ada orang begitu, zalim. Kecuali istri pilih sendiri untuk keluar, itu lain cerita. Tapi ada orang zalim, bukan talak, dia baru bertengkar kecil. Dia hajar istrinya, dia boikot. Semuanya dia boikot. Ini tidak boleh. Ini kesalahan. Sekali lagi yang ditalak saja, kalau 1, 2 itu masih kita nafkahi. Siapa tahu dengan kita nafkahi dia berubah. Atau dengan dia tidak keluar rumah, dia tetap melayani kita. Dalam masalah makan, minum, dalam masalah bersih-bersih rumah. Bisa saja kan kita berubah pikiran. Bahwa bagaimana kalau saya tinggal sendiri ini tanpa ini istri. Itu hikmah. Tapi ada orang berkelahi sedikit, boikot istrinya, usir istrinya. Tidak bisa begitu, itu kesalahan. Itu adalah kesalahan. Ini Masya Allah. Ini penting sekali beliau ingatkan sebagai kesalahan dari suami. Walaupun sudah kita katakan di awal yang beliau jelaskan pada kita, tidak semua kesalahan ini ada pada kita. Tapi ada orang seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Nah, ini yang beliau sebutkan. Wa yaqta'u syawajir al-mahabbah war rahmah. Dia putus kasih sayang, hubungan cintanya. Iya, kata beliau, wa ma hakada turidul ibil. Wala hakada takunul muamalah baina zawjain.
Tidak seperti itu hubungan suami istri. Ya ada kesalahan, diobati. Carikan jalan keluarnya. Dicarikan jalan terbaiknya. Bukan mendoliminya. Bukan melampaui batas terhadapnya. Kata beliau, wala hakadha takunul muamalah baina zaujain. Tidak seperti itu hubungan antara suami istri. Kesalahan sedikit, besar sekali digambarkan. Tidak seperti itu. Falaisa minal hikmah. Bukan dari hikmah. Bukan dari hikmah. Hikmah itu kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan dari hikmah. An yatakhasama az-zawjan inda kulli saghira wa kabira. Bukan termasuk hikmah. Pasangan itu berdebat setiap masalah kecil dan besar. Bukan hikmah. Ada istilahnya masalah yang bisa dimaafkan. Ada masalah yang tidak bisa dimaafkan. Kalau yang bisa dimaafkan, biar saja. Itu terjadi. Namanya manusia, tempatnya salah. Tempatnya kekurangan. Iya. Ini beliau ingatkan, bukan dari hikmah. Kita selalu berdebat. Walaisa minad din. Bahkan beliau tegaskan, itu bukan dari agama. Bukan dari agama kita selalu bertengkar dengan istri. Di setiap masalah. Sedikit saja pemicunya, bertengkar lagi, berdebat lagi. Memang tidak ada pukul, tidak ada apa. Tapi bertengkar lagi, cekcok lagi. Tidak masalah. Iya. Sebagian orang kadang kalau tidak dibalas WA-nya sedikit. Kalau musim waktu kita sekarang. Tidak dibalas WA-nya sedikit. Ribut. Padahal bisa saja istrinya lagi masak. Istrinya lagi tidurkan anaknya dia. Istrinya lagi membersihkan rumahnya. Bisa saja dia lagi mandi. Macam-macam di rumah. Tapi ada orang masalah sedikit sepele saja. Masalah tidak dibalas WA-nya. Tidak diangkat teleponnya. Dia boikot istrinya. Iya. Dia ribut dengan istrinya. Beliau bilang itu bukan dari agama. Walal muru'a ba'dal khisam ayahjuru zaujatah. Beliau bilang itu bukan dari perkara muru'ah. Itu bukan dari perkara muru'ah, kebaikan. Seorang itu bergegas meninggalkan istrinya kalau ada pertengkaran. Ada pertengkaran, usir. Atau ada pertengkaran, pergi. Itu bukan dari hal yang menjaga kehormatan. Malah itu menghinakan kita. Itu bukan dari muru'ah. Bukan dari hal yang bisa menjaga citra diri kita. Malah kita jadi orang yang buruk. Buruk di hadapan istri. Buruk juga di hadapan anak-anak. Kalau kita punya anak, berkali sedikit pergi tinggalkan anak. Berkali sedikit tinggalkan keluarga. Itu bukan dari perkara yang bagus. Iya, itu bukan perkara yang baik. Itu yang beliau katakan. Iya. Tsumma in kana hunaka min da'in lil khusumah. Kemudian karena namanya rumah tangga kan pasti ada perselisihan. Kemudian kata beliau kalau memang di sana ada sebab yang mengharuskan bertengkar. Memang kalau ada sebab yang mengharuskan kita bertengkar. Faltakun khusumah syarifah. Hendaklah pertengkaran itu merupakan pertengkaran yang bersifat mulia, ilmiah. Memang wajar ada salahnya. Perlu diperdebatkan. Iya. Sebab wada'a ilaiha sababun ma'akul. Memang ada sebab yang masuk akal lah kita berkelahi. Kita berdebat. Iya. Wa tubudilat fihal hujjat wal barohin min ghairi muhatar wa masab. Yang dilakukan dengan cara terbuka. Yang mengeluarkan hujjah dan burhan. Tanpa mengeluarkan caci maki. Tanpa caci maki. Kamu memang begini, kamu memang begini. Enggak. Kalau memang ada masalah,
Tidak boleh begini kalau dia bilang ini ada dalilnya. Kalau dia bilang ini saya juga punya dalil. Tidak ada caci maki. Tidak ada caci maki. Wa qamat alal wasailil maksyufah ad-dhahira lal khafiyad daniyah. Dan dengan cara terbuka, bukan dengan sembunyi-sembunyi. Bukan. Kita jelaskan bahwa ini kenapa saya begini, ini. Kalau dia bela diri, saya begini juga karena ini. Terbuka. Terbuka. Bukan tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Dan sebagian orang kalau berdebat, dia punya dalil tapi tidak terbuka. Tidak terbuka. Dia tidak jelaskan. Sehingga pasangannya tidak tahu kenapa, apa sebabnya. Apa sebabnya. Ini yang beliau katakan kalau memang harus. Wa kharaja kullu khasmin minal khusuma syarifan lam tudannishul khusumah. Masya Allah. Dan setiap pihak yang bertengkar itu akan keluar dalam keadaan mulia tanpa ada aura permusuhan yang tersisa. Jadi kita keluar dari perdebatan, tidak ada lagi permusuhan karena memang saya salah. Oh berarti saya salah. Kan bisa saja suami yang salah, bisa juga apa? Istri yang salah. Tapi yang penting jelaskan. Yang penting jelaskan. Kalau ini memang ada yang mengharuskan. Ini untuk menegaskan kembali apa yang telah lewat bersama kita di pembahasan kesalahan yang sebelumnya. Kesalahan yang sebelumnya. Kan kesalahan sebelumnya sebenarnya sudah masuk ini juga. Yaitu ada di antara suami tidak menerima pendapat istri. Akhirnya masuk ini. Kenapa kadang kita berdebat, kita dolim, kita tidak adil. Kan itu tadi, tidak menerima alasannya istri. Nah, untuk keluar dari kesalahan ini harus kita bicara terbuka, jelaskan kenapa salah. Terus juga ini masuk di kesalahan sebelumnya. Kesalahan sebelumnya ada sifat dari suami itu yang diantara yang belum sebutkan adalah selalu menyalahkan. Tidak bersyukur terhadap apa yang dilakukan oleh suami istrinya. Nah, ini masuk juga. Ini muncul gara-gara itu. Pokoknya salah semuanya. Ini akan masalah. Tidak. Seperti yang telah lalu. Kita kalau memang ada masalah. Kita tidak semuanya kita perdebatkan. Terus kalau ada kebaikan. Puji istrinya. Sebutkan kebaikannya. Nah, ini jelas ya, ini cuma melengkapi. Ada demikian pula yang ke-15. Kita langsung masuk karena ini kesalahan 15 yang juga termasuk kesalahan yang baru. Kalau tadi yang ke-14 masih ada hubungan dengan yang 13, 12 sebelumnya. Kesalahan yang ke-15. Masuk dalam kesalahan suami itolatul muqth kharijil manzil wakilatul julus ma'al ahl. Masya Allah. Termasuk kesalahan suami. Beliau katakan adalah terlalu lama di luar rumah. Jarang bergaul dengan keluarga. Terlalu sering dan lama di luar. Jarang berada di rumah. Itu ternyata termasuk kesalahan. Kita tidak ada waktu untuk keluarga. Itu termasuk kesalahan. Kata beliau faminal azwaj man yutilul muqth kharijil manzil. Di antara suami ada yang terlalu lama tinggal di luar rumahnya. Fala yakadu yajid dia waktan yajlis fihi ila ahli. Hampir dia tidak memiliki waktu untuk duduk dengan keluarganya. Ini masalah. Iya. Faminhum man yashtagil bikasbil mal. Di antara mereka ada yang sibuk karena mencari uang. Sibuk cari uang dari pagi, sore, beliau akan singgung sebentar. Pulang tinggal capek.
Tidak ada harinya untuk istri dan anak. Tidak ada. Nah, ini harus dipahami. Ini termasuk kesalahan ternyata. Dicontohkan oleh Masyekh yang memang mengajarnya tinggi. Ada satu hari dia sama istrinya. Kan tidak bisa semuanya. Ini orang mengajar saja begitu. Ada satu hari, satu waktu dia bersama keluarganya. Dia bersama keluarganya. Karena kenapa mereka lakukan itu? Kan termasuk kesalahan. Kalau kita meninggalkan mereka lama. Tidak pernah ditemani. Ada orang kata beliau sibuk mencari harta. Fatarahu yakdahu naharuhu wa zulafan min lailihi. Kamu melihat di antara mereka bekerja keras di siang hari, lanjut lagi di malam hari, lembur. Sudah siang harinya kerja, malam hari juga lembur. Di antara orang antum lihat seperti itu. Siangnya di kantor sana, malamnya pergi kantor lain. Siangnya di satu rumah sakit, malamnya praktek. Ini orang kita lihat seperti itu. Ada orang yang belum bilang, ini belum berbicara kenyataan. Belum berbicara apa? Kenyataan. Itu ternyata kesalahan. Itu ternyata kesalahan. Bagus kita mencari uang. Tapi belum akan bilang sebentar. Percuma kita bahagia di luar, tapi di dalam tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu harus mulai dari dalam. Mulai dari orang paling dekat. Iya. Ada orang seperti itu. Sekarang belum berbicara dulu. Ada orang antum lihat seperti itu. Iya. Fala ya'udu ila manzilihi illa wa huwa maqdudul jism, mahdudul quwa. Antum melihat dia tidak kembali ke rumahnya kecuali badannya telah lelah, kekuatannya sudah tidak ada. Seperti itu. Kembali ke rumah tinggal capek. Mau tidur. Karena sudah capek, tidak ada lagi kekuatannya. Iya. Wa qad istanfada taqat. Hilang kekuatannya. Falam ya'udda ladaihi adna isti'dal li muhadatsatin aw mu'anasatin. Maka ia telah menghabiskan kekuatannya. Tidak ada lagi sama sekali, tidak pernah berpikir olehnya untuk sedikit meluangkan waktu untuk muhadatsah, bercerita dengan keluarganya. Mu'anasah, beramah tamah dengan keluarganya. Fayakulut ila firash. Sehingga dia pulang selalu di tempat tidur. Capek. Tempat tidur saja, tidak ada cerita sama keluarga. Nah, ini kesalahan ternyata. Ini kesalahan ternyata. Fayuslimul firash ila sabatin amik. Maka dia menyerah di atas kasurnya. Tidur terlelap di waktu yang lama. Tidur, ada orang begitu kerja. Di rumah untuk tidur saja. Bangun, mandi, pergi lagi. Orang begitu. Iya, pulang tidur, bangun, mandi, pergi lagi. Dia sudah pesan, jangan ganggu. Dia pesan begitu, tidak ada mengganggunya. Iya, tidak ada mengganggunya. Ini salah. Ini yang pertama. Wa minhum man yamkuth kharijil manzil ma'azumalaihi wa asdiqaihi fi ruhlat. Wa saharat, wa hudur hafalat, wa munasabat.
fala yati manzilihi illa fi sa'atin mutaakhirah minal lail. Subhanallah. Di antara para suami ada yang tinggal di rumah bersama zumala, teman-temannya, firuhalat, di melakukan rihlah-rihlah, perjalanan-perjalanan. Ada orang begitu. Jadi kalau libur, dia tidak sama keluarga, tapi pergi sama temannya, naik gunung, laut, sama temannya lagi. Iya, habiskan di rihlah. Rihlah Jabaliyah, rihlah Sahiliyah, rihlah ke gunung, rihlah ke laut. Ada seperti itu lagi. Iya, wasaharot, hudur hafalat, di begadang malam, menghadiri berbagai macam pertemuan. Ini yang disebutkan. Wa munasabat dan berbagai macam acara, dia tidak kembali ke rumahnya kecuali sudah akhir malam. Sudah akhir malam. Wa rubbama ata zaujatahu tagutu fi sabatin amikin ba'da ayahas sahar wa tola alaihi intidar. Terkadang dia pulang ke rumahnya dalam keadaan istrinya sudah tidur yang sangat dalam. Dibilang tagutu fi sabat, sudah bunyi. Maksudnya orang kalau bunyi kan itu tidur lelap sekali. Kita bilang apa itu bunyi? Sudah ngorok. Maksudnya ini bahasanya saya. Karena dia pulang istrinya sudah ngorok. Gitu ya. Iya, ini yang belum katakan. Akhir malam. Istrinya ba'da'an a'yahas sahar. Setelah istrinya sudah letih untuk bergadang, capek begadangnya. Menunggu dia pulang. Wa tola alaihi intidar. Sudah lama penantiannya. Gimana? Ini tidak kerja tapi itu lagi. Ini kesalahan. Iya. Ini termasuk kesalahan. Iya. Yang belum sebutkan. Dan terkadang istrinya belum tidur. Belum katakan. Iya. Kata beliau, wa rubbama ataza wa zaujatahu qad ista'addat lahu bikamili zinatiha. Kadang dia datang, istrinya telah bersiap dengan kesempurnaan, dia sudah berhias. Fatastaqbiluhu biwajhin musyriq. Dia datang, dia menerima suaminya, menyambut suaminya dengan wajah yang ceria. Wajabinin waddah. Ya. Wajah yang ceria dan dahi yang menawan, maksudnya dia sudah cantik sekali ini untuk menyambut suaminya. Fala yuqabiluha illa biwajhin abis. Masalah. Tapi dia masuk dengan muka yang murung, bermuka masam. Ini masalah. Istrinya sudah berhias, tidak ada dibilang Masya Allah. Mungkin sudah lewat kesalahan kan? Suami tidak pernah memuji istrinya. Ini istrinya sudah berpenampilan seperti itu, dia masuk dengan wajah yang murung. Muka masam. Itu habis. Wajabin muqattib. Dia masuk, ia datang dengan dahi yang muqattib. Dahi mengkerut. Jadi dia tidak ada senyum, muka masam, dahinya mengkerut. Iya, ini masalah suami.
wa nafsun kazzah, dan hati yang sempit. Hati yang sempit. Ini di antara suami yang seperti itu. Tapi berikutnya lagi, wa hunaka minal azwaj man yakhruju li istirahatihi aw istirahati ghairihi faltakizu malai hunak. Ini masih sama dengan sebelumnya. Di antara juga ada suami yang suka bersantai-santai atau bersama orang lain. Faltakizu mala ahu hunak. Dia berjumpa dengan teman-temannya di sini. Fatastamirrul jalsah ila waqtin mutaakhir minal lain. Terus dia di situ sampai akhir malam. Fala ya'lamu madza yahillu fil manzil. Dia tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya, tidak ada pedulinya. Apa yang terjadi di rumah? Wala ila aina yasirul aulad. Dia tidak tahu sudah di mana ini anak-anak. Sudah mana mereka gimana? Wala yadri ma tu'anihi zauja min jara'i dzalikal ihmal. Dia tidak paham, dia tidak pedulikan apa yang didapati oleh istrinya dengan apa yang terjadi terkait dengan hak yang dia telantarkan. Ada orang seperti itu juga. Ada orang yang seperti itu juga. Bahkan diantara juga belum sebutkan ada orang sampai melayani tamu, gara-gara melayani tamunya sampai tengah malam. Pulang tamunya tengah malam, istrinya lagi yang bereskan. Sampai kadang istrinya untuk bereskan ini untuk tamunya tadi, sampai akhir malam lagi dia begadang. Dia pergi tidur. Tidak ada juga dia bantu istrinya. Ini termasuk yang belum sebutkan. Iya. Kenapa? Beliau bilang inna hadal insan qad yaksibu wudda asdiqai. Orang yang seperti ini kadang dia mendapatkan kecintaan terhadap teman-temannya. Teman-temannya senang karena dia melayani kawan-kawannya. Tapi masalahnya sebentar. Wa qad yaksibu sum'at ijtima'iyyah wasi'ah. Kadang dia mendapatkan pujian terhadap di masyarakat sekitar. Si fulan Masya Allah baik, bagus. Akan tetapi kata beliau, walakinnahu yu'arridu nafsahu li khusuratis sa'adal manziliyah. Akan tetapi ini masalahnya, ini sayangnya. Di teman-temannya bagus. Memujinya. Di masyarakat bagus, di sekitarnya. Tapi dia merugikan dirinya dengan kebahagiaan yang di dalam. Di dalam, yang serumah dengannya. Wa ayu sa'adatin tafuku sa'adatil insan fi manzilihi. Ini harus pahami. Dan kebahagiaan apakah yang melebihi kebahagiaan yang di rumah? Tidak ada nilainya kita berbahagia dengan teman di masyarakat, tapi di rumah kita tidak bahagia. Di dalam rumah kita tidak bahagia. Ini masalah. Wa ayu syaqawatin ta'dilu syaqawatil insan ma ahli. Ini perlu ingatkan. Dan kesengsaraan manakah yang bisa menandingi kesengsaraan seorang bersama keluarganya? Kebahagiaan di dalam rumah itu tidak ada bisa menyainginya. Sebagaimana kesengsaraan dalam rumah itu juga tidak ada yang menandinginya. Ini yang belum ingatkan. Harus ada tawazun. Beliau katakan di sini, setelahnya juga beliau ingatkan memang betul tidak semua orang sibuk dengan seperti itu. Ada juga yang sibuk dengan kebaikan. Yang beliau katakan kama anna hunaka man yashtagil katsiran an zaujatihi bi umurin mahmudah. Di sana juga ada yang sibuk
tidak sempat bersama keluarganya, tapi dengan perkara-perkara yang terpuji. Perkara-perkara yang terpuji. Fatarahu fi ibadah wa dzikir, au da'wa, au nus, au amr bimal ma'ruf, au nahi anil munkar, au qira'ah, au kitab, au ta'lif, wa nahu dzalik minal amril mahmudah. Ada di sana orang, antum melihat dia beribadah, dzikir, dakwah, nasihat, mengajak orang kepada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran. Ada orang membaca, ada orang menulis, mengarang. Dan semisalnya dari perkara-perkara yang terpuji. Iya, kan tidak semuanya orang sibuk dengan yang seperti tadi. Tidak semuanya. Cuman yang masalah adalah kalau kita sibuk dengan sesuatu, kita tidak bisa adil, tidak bisa menimbang. Harus ada untuk ini, ada juga untuk itu. Ini kesalahannya. Ini kesalahannya. Iya. Lakin ba'du ulaika yafkidun tawazun. Haitsu yahmilu wahiduhum zaujatahu tamaman. Tetapi kesalahannya adalah kata beliau sebagian orang kesalahannya yang beliau katakan adalah sebagian orang hilang dalam tawazun, kurang dalam menyatukan ini hak-hak yang ada. Iya, kurang kita dalam memenuhi setiap hak. Haknya istri punya, kita juga punya hak terhadap diri kita sendiri. Ya kan? Ini harus ditawazun, harus disamakan, harus diseimbangkan. Iya, harus diseimbangkan. Ini masalahnya kata beliau wa fuqdanu al-qudrati alal muwazanah yurithu khalalan. Akan yurithu khalalan. Hilangnya kemampuan kita untuk membuat keseimbangan itu akan menyisakan celah. Pasti ada kesalahan. Ketika kita tidak mampu menyeimbangkan antara waktu untuk keluarga, waktu untuk kebaikan, waktu untuk teman, ini nanti akan cacat. Ini nanti akan cacat. Iya. Ini yang belum katakan. Wattiraban fil hayatid dakhiliyah lil fardi fi hayatihi wa ma'a zaujatihi wa auladihi. Yang seperti ini seorang akan goncang kehidupan pribadinya dan keluarganya. Ketika seorang tidak mampu menimbang, tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini akan membuat nanti ya kehidupannya tidak seimbang juga. Tidak seimbang juga. Tidak seimbang bersama istrinya, tidak seimbang bersama anak-anaknya. Makanya beliau tegaskan innal hazm wa husnul tadbir yabduwan fil maqdarah 'ala al muwazanah bainal huquq wal wajibat allati qad tata'arat. Sesungguhnya kata beliau sikap ya yang bagus itu akan nampak dalam kemampuan ketika kita mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban yang kadang bertentangan. Kan kadang ada hak dan kewajiban, kadang kita bertentangan. Ada kita mau melakukan sesuatu, cuman ada haknya istri. Jadi kadang ini harus kita seimbangkan. Harus kita seimbangkan. Ini yang beliau katakan. Fayastabinul hazm wa husnul tadbir fi ada'il haq li kulli dhi haqqin duna ilhaqi jur fi ahadin min ashabil huquq. Maka jelasnya dan bagusnya pengaturan kita dalam memenuhi hak. Kita berikan semua haknya kepada yang punya hak tanpa ada kedoliman dari orang yang memiliki hak itu
yang paling bagus. Iya, itu yang paling bagus. Karena beliau katakan innal istighal anil ahl tafritun azim. Sesungguhnya sikap kita yang terlalu sibuk hingga melupakan keluarga itu merupakan bentuk kelalaian dan kezaliman yang besar ternyata. Sikap kita sebagai suami yang menelantarkan keluarga itu ternyata kezaliman yang besar. Wa dzulmun bayyin, kezaliman yang nyata. It kaifa yasugu lil insan ayashtagu tilata waqt ayashtagil tilata waqtihi kharija manzilihi. Bagaimana mungkin seorang itu ya sibuk sepanjang waktunya di luar rumah. Wa yatruku syarikah umrihi. Dia meninggalkan orang yang hidup bersamanya selama hidupnya. Tidak mungkin, itu tidak bagus. Iya, itu tidak bagus. Orang yang akan hidup bersamanya dalam kehidupannya, dia tinggalkan, dia lebih utamakan orang yang kadang bersamanya. Orang yang kadang bersamanya. Setelah itu, beliau sebutkan kita apa hal yang bisa membantu ini masalah. Supaya tidak ada yang kita telantarkan. Iya. Tidak ada yang kita telantarkan. Beliau katakan, wa mimma yu'inuka. Di antara yang bisa membantu kamu. Ala ada'i haqqi zaujah. Wa yajlibu laha sa'adah. Wa yanfi anha mararatul alam. Wa hasratul wahda mayali. Di antara yang bisa membantu kamu untuk memenuhi hak istrimu. Dan akan mendatangkan kebahagiaan terhadap istri kamu. Dan akan menghilangkan letih capeknya dia di rumah. Ya, adalah dengan melakukan hal-hal yang berikut. Beliau berikan beberapa cara supaya kita bisa mendatangkan kebahagiaan bagi istri kita. Pertama, antu'ti zaujatak fursah li musyarakatika fi ba'di amalik. Pertama, kamu berikan waktu untuk istrimu untuk sama dengan kamu di sebagian pekerjaanmu. Di sebagian pekerjaanmu. Misalnya kita sebagai pengajar, di sebagian tempat kita mengajar, tempat kita ta'lim, kita bawa istri kita di sebagian. Ini untuk menghilangkan tadi. Kan kita misalnya kita sibuk. Di sebagian pekerjaan, bawa istrinya antum. Bawa istrinya. Ini bagus. Iya. Karena kan kadang dia menanti di rumah, itu tidak bagus. Jadi di sebagian waktu, ikutkan istrinya. Ikutkan istrinya, ini jalan keluar. Ikutkan istrinya, kan antum tahu bahwa di mana saya bisa bawa. Kan ada tempat yang antum bisa bawa istri, ada tempat yang tidak. Jadi antum tahu, di sebagian tempat yang antum bekerja di situ, bawa istrinya. Ikut sertakan istrinya. Ini Masya Allah. Ini bagus arahan dari Syekh Ibrahim Al-Hamd rahimahullah. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, antadkuruha antudzakiroha bifadli sabr wal ihtisab. Masya Allah. Kamu ingatkan istrimu akan keutamaannya itu bersabar dan mengharap pahala. Karena masalahnya kadang juga istri di rumah, ya apa ya, dongkol menanti kita ini. Jadi antum harus ajarkan dia keutamaan bersabar. Keutamaan mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi kalau dia dapat kita kurang, dia bisa bersabar. Dia bisa bersabar. Ya, aja istrinya taklim supaya dia paham. Supaya dia paham. Iya. Akan besarnya pahala kalau kita bersabar. Ini yang kedua. Yang ketiga, iya. Perkara yang bisa
membantu kita dalam hal tersebut adalah al-isyadah bizaujah. Iya. Yaitu menyanjungnya. Ya. Dia haitsu tutni alaiha wa ala sabriha. Dia puji istrinya. Dia puji kesabarannya. Masya Allah. Terima kasih telah bersabar menunggu. Menanti. Menyiapkan makanan. Puji istrinya. Iya. Terus juga yang keempat. Al-i'tidar ilaiha. Idza kathara taksir fi haqqiha. Yang keempat, kita minta udur, minta maaf kepadanya kalau banyak kekurangan. Kalau banyak kekurangan, ada orang susah sekali minta maaf kalau kurang. Tapi sebenarnya ini masalah bisa membantu kekurangan dengan kita meminta maaf. Yang berikutnya adalah i'anatuha ala ba'dil amal. Masya Allah. Kita membantunya di sebagian pekerjaan. Kita ya membantu istri kita di sebagian pekerjaannya. Kita kalau libur ya, istri mencuci, kita bantu mencuci. Kita bantu menjemur. Kita bantu menjemur. Tidak masalah, Nabi SAW seperti itu. Kalau belum dalam rumah, belum membantu pekerjaan rumah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Iya, kita membantunya. Apalagi kalau istri lagi banyak sekali tugasnya, kita bantu. Kita bantu. Iya, jangan sampai kita katakan bahwa rumah kamu saja yang urus, saya pokoknya cari uang. Enggak, pulang kita bantu juga istri. Itu menutup kekurangan. Itu untuk menutup kekurangan. Terus yang berikutnya lagi, ya, yang belum sebutkan, yang bisa dilakukan tadkiruha biwad'ika al-ijtima'i. Mengingatkan istri tentang posisinya antum. Jadi antum harus kasih tahu istri, saya ini ada tugas seperti ini. Di ijtimai, di sosial, maksudnya di masyarakat. Di orang. Misalnya kalau antum seorang pengajar, sebutkan. Seorang pekerja, sebutkan. Saya pekerjaanku begini, makanya saya kadang begini, kadang sebutkan. Iya. Kita kasih tahu dia tentang kedudukan kita. Apa tugas kita ini di selain keluarga. Di selain keluarga. Ini yang belum katakan. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari ini kesalahan. Untuk menghindari kesalahan. Iya. Yaitu kita memberikan kesempatan kepada istri untuk ikut serta dalam sebagian pekerjaan kita. Kita mengingatkan istri keutamaan bersabar dan mengharap pahala kepada Allah. Kita memuji istri kita meminta udzur kepada istri jika terlalu banyak mengurangi haknya. Kita memberikan kesempatan kepada istri ya untuk ikut bekerja. Tadi sudah, hendaknya kita mengingatkan istri tentang keutamaan tadi. Bersabar, terus membantu istri ya, menolong sebagian pekerjaannya, mengingatkan istri tentang tugas kita, kenapa kita seperti itu. Ini hal-hal yang bisa menghilangkan yang disebutkan tadi. Ini kesalahan yang ke-14 dan ke-15. Alhamdulillah setelahnya kita akan masuk di kesalahan yang ke-16 dan mungkin karena nanti sudah Ramadan di pekan depan kita tidak tahu apakah lanjut di Ramadan atau tidak nanti di ini. Paling tidak nanti insya Allah
kita lanjutkan lagi kesalahan ke-16 di pertemuan berikutnya. Yaitu kapan itu nanti diumumkan. Paling lama ya setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Kan ini pekan terakhir kita, Jumat terakhir sebelum Ramadan. Iya. Dan kita belum selesai ya dari kesalahan suami. Suami harus bersabar karena ini kesalahannya terus dibahas. Nanti ada gilirannya istri. Disalahkan. Iya. Alhamdulillah. Jadi para suami yang hadir harus bersabar. Tapi kan saya sudah ingatkan, tidak semua kesalahan ini ada sama antum. Tapi kalau tidak ada, ini jadi peringatan. Jangan sampai kita masuk di kesalahan. Kan itu tujuannya menjelaskan kesalahan. Bukan berarti kata Syekh dari awal itu. Bukan berarti kalau saya kata Syekh ingatkan ini kesalahan, bukan berarti saya pastikan ini kamu salah. Di situ, bukan. Ada yang kita salah atau ada yang belum salah tapi kadang kita akan jatuh dalam kesalahan itu. Ya, karena kita mengetahui yang salah supaya tidak jatuh di dalamnya. Bukan mengetahui yang salah supaya kita jatuh, tapi supaya kita terhindar. Ini alhamdulillah, jadi kita sudah 15, insya Allah kita lanjutkan lagi nanti ke 16 di pertemuan nanti akan diumumkan insya Allah. Kemudian sini ada pertanyaan dari akhwat. Apakah sholat sunnah rawatib ba'diyah isya 2 rakaat boleh digabungkan dengan sholat witir 3 rakaat? 2 rakaat salam lalu berdiri lagi ditambah 1 rakaat witir. Boleh. Boleh. Sholat ba'diyah kita sudah sholat isya. Mau sholat sunnah setelah isya 2 rakaat. Boleh 2 rakaat itu kita langsung niat apa? Dengan witir. Salam kemudian berdiri 1 kali. Karena witir itu boleh 2-1. Boleh 2-1. Boleh. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Amalan itu tergantung pada niatnya. Apakah sholat witir perempuan di rumah bacaannya disirkan atau dikeraskan? Boleh dikeraskan. Bacaan perempuan di rumah, sholat malam itu sunnah dikeraskan. Sunnah dijaharkan. Kecuali dia khawatir akan terjadi fitnah, ada tetangganya yang mendengar suaranya, maka dia sirkan. Tapi sunnah, boleh dia jaharkan. Bacaannya boleh dia jaharkan. Sini ada pertanyaan terkait dengan hukum bekerja di suatu tempat disebutkan, tapi tidak bagus kita sebutkan di majelis seperti ini. Jelas kita katakan kalau kita bisa keluar dan tidak kerja di situ, itu yang terbaik. Kalau kita bisa pindah, kalau kita misalnya sudah PNS, sudah masuk di pegawai pemerintah, dan kita mau ditempatkan di situ, kalau bisa kita menolak dan ditempatkan di tempat yang lain, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Kemudian berikutnya jika jatuh talak 1 tapi berselang 1 bulan suami mengucapkan talak atau cerai kembali. Apakah itu sudah jatuh talak 2? Iya. Sudah jatuh. Iya sudah jatuh. Yang tidak jatuh itu kalau dalam satu majelis. Kalau tidak jatuh itu kalau dalam satu majelis. Langsung 1 kali langsung talak 3. Itu masih diperselisihkan. Yang dikuatkan adalah belum jatuh kalau 1 kaligus ditalakkan. Saya talak 3 kamu. Belum. Karena at-tolaku marrotan. Tolak itu 2 kali. Kemudian dilanjutkan dengan talak 3. Iya. Tapi kalau dia ucapkan di majelis yang berbeda. Dia tidak kembali kepada istrinya. Dia talak lagi. Jatuh talak 2. Jatuh talak 2. Karena beda majelis. Karena beda waktunya. Jatuh talak 2. Perihal 1 bulan lagi suami menyatakan proses perceraian. Apakah jatuh talak 3? Soalnya bingung masa iddah 3 bulan. Masa iddah 3 bulan atau 1 bulan. Enggak, ketika dia sudah talak 1, talak 2. Ya, kemudian dia lanjutkan talak 3. Talak 3-nya itu adalah setelah talak 2. Kalau kapan dia jatuhkan talak 3,
maka mulai dari situ terhitung iddahnya. Kalau yang tadi itu kan ketika dia talak 1, kemudian talak 2, saat talak 2 dihitung lagi 3 bulan. Misalnya sekarang dia talak 1, seharusnya kan masa iddah talak 3. Tapi dia lanjutkan lagi di bulan berikutnya talak 2. Berarti di talak 2-nya dihitung dari bulan itu. Ya kan dihitung lagi 3 bulan lagi. Dihitung lagi 3 bulan. Kemudian dia talak 3. Ya sudah dihitung lagi 3 bulan berikutnya. Jadi tidak harus 9 bulan iddahnya. Tidak harus 9 bulan iddahnya jadinya. Yang jelas setelah jatuh talak terhitung 3 bulan lagi. Kalau sudah bilang talak 1 berarti tunggu 3 bulan kan. Kemudian ternyata 1 bulan lagi dia talak lagi. Berarti tunggu lagi langsung 3 bulan. Hitung dari situ. Tidak harus hitung berarti tunggu 2 bulan. Berarti sisa 2 bulan tambah talak 2 3 bulan berarti sisa 5 bulan. Tidak. Bukan. Kapan dia bilang talak? Hitung 3 bulan. Dia bilang lagi talak, hitung lagi 3 bulan. Hitung lagi 3 bulan. Jadi tidak perlu bingung dalam hal tersebut. Wallahu alam. Kemudian berikutnya, saya haid 8 hari dalam sebulan. Tapi 4 hari setelah bersih kembali keluar darah. Dan sifat darahnya sangat mirip dengan darah haid. Apakah itu dihukumi haid atau bukan? Bukan. Darah yang keluar setelah keluar masa suci itu bukan haid. Sekali lagi saya ulangi, darah yang keluar setelah suci bukan darah haid. Itu sudah dikatakan oleh para wanita di masa Nabi. Kunna lana uddul qudrata wasufrata ba'da tuhri syai'a. Kami tidak menghitung yang keluar coklat atau keruh setelah masa suci itu haid. Tidak menghitung. Kecuali keluarnya bersambung. Ini coklat, keruh, keluarnya bersambung, belum suci. Ini haid. Tapi kalau sudah ada tanda suci, misalnya ini punya kebiasaan 8 hari, sudah suci, kemudian beberapa hari kemudian keluar lagi. Bukan haid. Itu bukan haid. Ya, kalau itu dihadapi wallahualam. Saya sudah ingin menikah. Tapi ayah saya tidak mengizinkan saya menikah dengan orang yang bukan keturunan Nabi. Masya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Masya Allah. Kalau yang harus kita lakukan pertama, kita nasihati orang tua. Keturunan bukan menjamin. Keturunan bukan jaminan kita selamat dari api neraka. Nabi yang bilang kepada keturunannya sendiri. Dia panggil Fatimah. Anak perempuan yang paling beliau sayangi. Ya Fatimah. Inqidhi nafsika minallah. Inilah ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari Allah. Saya tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun. Ini langsung keturunan langsung. Apalagi kita sudah keturunan keberapa? Coba tanya Bapak tak, keberapa kita Pak? Iya. Ini keturunan langsung ini, darah daging langsung anaknya. Karena juga Nabi bersabda, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya memperlambatnya, nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Jadi nasab itu tidak bisa mempercepat. Siksaan, hisab, tidak. Itu hanya amalan. Itu pertama sekali kita nasihati. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak, hidayah di tangan Allah. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kita berdoa. Supaya hati orang tua kita diberikan hidayah untuk menerima hal tersebut. Yang ketiga, boleh itu diberikan izin dalam pengadilan agama di KUA untuk dinikahkan oleh wali hakim. Kalau alasannya yang seperti itu, alasan nasab itu bukan syar'i di pengadilan. Jadi di pengadilan, tapi kita harus berproses. Ikhwannya ini yang urus, dia urus di Pak Imam surat pengantar untuk pengadilan. Di sana nanti akan dipanggil
orang tuanya akan disurati, dan kalau beberapa hari yang ditetapkan itu tidak ada tidak ada balasannya, maka pengadilan akan mengeluarkan surat kepada Pak Imam untuk menikahkan. Kan itu bukan alasan yang syar'i. Bukan alasan yang syar'i. Itu ada prosesnya di pengadilan agama. Itu bisa kita lakukan kalau memang dipersulit seperti itu. Iya. Tidak ada masalah, kan itu dilakukan. Kemudian berikutnya, Afan Ustadz, tolong doakan ana agar dimudahkan jodohnya tahun ini. Semoga segera dapat jodoh yang soleh. Kalau ikhwan, kalau akhwat itu tadi, kalau ikhwan semoga segera dapat jodohnya yang soleha. Semoga dimudahkan. Insya Allah kalau kita jujur kepada Allah, ingin menikah karena menjaga kehormatan, akan datang. Akan didatangkan orang baik untuk kita. Yang penting jujur. Yang penting jujur. Iya. Ingin menikah dan ingin menjaga agama, kehormatan. Insya Allah, Allah akan menjaga kita dan memudahkan urusan kita. Bagaimana cara menyikapi suami yang jarang bicara atau ngobrol dengan istri? Nah itu tadi pertama bisa, kalau memang itu sudah sifatnya, bisa kita bersabar terhadap sikap suami yang seperti itu. Iya, kita bersabar. Itu diantaranya. Yang kedua, bisa kita berbicara dengannya, walaupun dia tidak suka berbicara, kita cerita saja, dia mendengar. Dia mendengar. Dan yang ketiga, kita bisa sampaikan bahwa di antara hak istri adalah didengar kalau dia bercerita. Didengar kalau dia bercerita, bisa disampaikan. Yang berikutnya tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga merubah sikap suami kita yang seperti itu. Sikap suami kita yang seperti itu. Dan jangan membencinya kalau seperti itu. Kalau itu menjadi akhlaknya, jangan membencinya. Iya, karena masih banyak pasti kebaikan darinya. Walaupun dia tidak suka berbicara. Walaupun dia tidak suka bercerita. Itu wallahu alam. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil di hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Untuk melanjutkan kitab yang sudah kita ambil ini. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.